Halo semua, William di sini dan kali ini kita akan belajar tentang medan magnetik. Di sini kita akan belajar tentang flux magnetik. Flux magnetik itu ditemukan oleh Michael Faraday. Ia lahir pada tahun 1791 dan ia wafat pada tahun 1867. Michael Faraday mengatakan bahwa garis-garis medan magnet yang makin rapat menunjukkan bahwa medan magnet makin kuat. Flux magnet dinyatakan sebagai banyaknya garis medan magnet yang dilingkupi oleh suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus. Nah, di sini kita lihat ada bidang dengan luas permukaan A. Nah, ini adalah garis-garis 1, 2, 3 yang merupakan medan magnetnya. Medan magnet disimbolkan dengan B. Antara medan magnet dengan luas permukaan ini ada sudut yang terbentuk. Jadi ini misalnya ada luas permukaan. Nah, di sini ada garis-garis magnet. Ada garis-garis magnet. Antara garis dengan luas permukaan ini ada sudut. Nah, itulah yang disebut sudut theta. Kita masukkan di sini rumusnya, yaitu flux magnetik sama dengan A dikali B dikali cos theta. A-nya itu luas permukaan tadi dan B-nya itu kuat medan magnet. Satuan dari kuat medan magnet yaitu Tesla. Jadi inilah rumusnya. Kita masuk di induksi magnet. Induksi magnet itu kenal dengan hukum Biot-Savart. Biot-Savart itu Biot dan Savart adalah dua orang yang meneliti mengenai hukum ini. Biot dan Savart. Biot itu nama dari Jean Baptiste Biot. Sedangkan Savart yaitu Felix Savart. Mereka ini memiliki umur yang berbeda. Biot lahir pada tahun 1774, sedangkan Felix Savart 1791. Selisihnya jauh berbeda, namun Savart lebih duluan meninggal ketimbang Biot. Kedua orang ini menyimpulkan besar induksi magnet di suatu titik dalam medan magnet. Yang pertama yaitu berbanding lurus dengan arus listrik, dengan B sama dengan I. B itu kuat medan magnet, dan I itu arus listrik. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang elemen kawat. Yang ketiga, berbanding lurus dengan sinus sudut antar arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat. Yang keempat, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar titik itu. Biot-Savart memiliki rumus, yaitu dB sama dengan K dikali I dikali dl sin alfa dibagi r kuadrat, dengan K itu mu 0 dibagi 4pi. K itu koefisien, nilainya 10⁻⁷ Weber per AM. Untuk induksi magnet di sekitar penghantaran lurus berarus, di sini akan muncul kaidah genggaman tangan kanan. Di tangan kanan saya, nanti saya harus balik begini. Ini adalah arah arusnya, kita lihat. Sedangkan jari-jari yang membentuk genggaman ini itu adalah kuat medan magnetnya. Nah, kita lihat titik P ini memiliki kuat medan magnet, dan ini adalah penghantarnya. Kita kawat, jarak antara kawat dengan titik ini kita tulis dengan A, dan kita ambil garis putus-putus yang ini dan yang ini, maka akan terbentuk sudut theta 1 dan theta 2. Sudut di dalamnya itu beta dan di sini alfa. Untuk panjangnya kita tulis dengan dl. Maka panjang kawat yang berarus dengan panjang tertentu
memiliki induksi magnet sebesar B sama dengan mu0 dikali I dibagi 4 pi A dikali cos alpha ditambahkan dengan cos beta. Nah, sedangkan untuk panjang yang tak terhingga, cos alpha dan cos beta ini menjadi 2. Kenapa bisa jadi 2? Karena cos berapa yang nilainya 1? Karena nilainya 1, maka cos alpha yang nilai 1, cos B nya nilai 1. Maka masing-masing dijumlahkan menjadi 2. Silakan cari jawabannya sendiri. Jadi rumusnya kita peroleh B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2 pi A. Kita masuk di nomor 2, induksi magnet di pengantar melingkar berarus. Namanya melingkar, jadi modelnya berbentuk lingkaran. Misalnya ada titik O. Kita buat garis putus-putus dan kita peroleh X. Misalnya X dan jari-jari lingkaran kita sebut dengan A. Titik O ini memiliki induksi magnet. Jadi kita peroleh B sama dengan mu0 dikali I dikali A kuadrat dibagi 2 dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dipangkatkan 3/2. Maka hasilnya mu0 dikali I dikali A kuadrat per 2R pangkat 3. Nah, R nya itu kita peroleh dengan akar X kuadrat plus A kuadrat. Nah, itu untuk jarak tertentu. Nah, bagaimana untuk pusat lingkarannya? Untuk pusat lingkaran tersebut kita peroleh B sama dengan mu0I dibagi 2A. Nah, jika kawat ini memiliki lilitan, maka tinggal kita masukkan perkalian jumlah lilitan tersebut. Ini dia Andre Mary Ampere. Ia lahir pada tahun 1775 dan ia meninggal pada tahun 1836. Andre Mary Ampere mengatakan bahwa untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi pengantar berarus I di dalam vakum itu ruangan tertutup ya, medan magnet yang ditimbulkan akan berlaku B sama dengan integral B dl cos theta atau sama dengan mu0 dikali I dengan dl sebagai elemen panjang dari lilitan tertutup, theta sebagai sudut antara arus induksi magnet B dengan elemen lintasan dl, dan I itu kuat arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup. Hukum Ampere terbagi lagi dalam induksi magnet di sumbu toroid. Toroid itu modelnya seperti ini. Bundar, ada kumparan-kumparan. Kumparan-kumparan itu dari kawat. Toroid adalah kumparan ditekuk sehingga berbentuk lingkaran. Jika toroid dialiri listrik, akan timbul garis-garis medan magnet yang berbentuk lingkaran di dalam toroid. Rumusnya ini B sama dengan mu0I dikali N dibagi 2πA. Ini sama dengan rumus yang tadi. Yang kedua, kita masuk di induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Solenoid merupakan penghantar yang memiliki banyak lilitan dan menyerupai sistem pegas. Solenoid yang dialiri arus listrik akan menghasilkan garis medan magnet dengan pola yang sama dengan pola yang dihasilkan magnet batang. Nah, ini dia pola-pola medan magnetnya. Di pusat solenoid kita bisa menentukan rumusnya, yaitu B sama dengan mu0I dikali N lalu dibagi L. Sedangkan di ujung solenoid kita peroleh dengan mu0I dikali N dibagi 2L. Sekarang kita masuk di gaya magnet.
Gaya magnet itu gaya Lorentz yang sering dikenal. Jadi kita lihat di sini ada kaidah tangan kanan. Kalau yang tadi modelnya seperti ini, seperti kita memberi jempol kepada orang. Sedangkan yang ini gaya Lorentz, model tangannya berubah. Modelnya seperti ini. Seperti ini. Jadi gaya Lorentz ini ceritanya 3 dimensi. Ada yang ke arah sini, ada arah yang ke depan, ada arah ke atas. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, untuk ke arah atas ini adalah kuat arusnya. Seperti ini. Kuat arusnya, sedangkan yang ke arah depan itu adalah kuat medan magnetnya. Dan F-nya itu yang arah ke sana itu adalah gayanya, gaya magnetnya. Gaya Lorentz mengatakan jika sebuah muatan bergerak dengan kecepatan tertentu dalam medan magnet, muatan tersebut akan mengalami gaya magnetik. Nah, jika I dan B membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Ingat, tegak lurus itu artinya 90 derajat. Jika I dan B membentuk 90 derajat terhadap L, maka rumusnya yaitu FL sama dengan I dikali L dikali B. FL itu gaya Lorentz. Satuannya Newton. Nah, jika tidak membentuk 90 derajat, maka tinggal dikalikan cos theta. Gaya Lorentz terbagi lagi menjadi gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Nah, di sini kita bermain tangan lagi. Modelnya seperti ini. Yang ini B-nya. B-nya itu medan magnet. Sedangkan ini arah kecepatannya. Kecepatan dari suatu partikel. Dan ini adalah arah gaya magnetnya. Jika arah V tegak lurus itu membentuk 90 derajat terhadap B, maka rumusnya untuk gaya Lorentz menjadi Q dikali V dikali B. Q itu muatan partikel. Nah, jika tidak membentuk sudut 90 derajat, membentuk sudut tertentu, tinggal dikali sin alfa. Gaya ini hanya mengubah arah gerak muatan, tidak mengubah besar kecepatan. Gaya Lorentz berfungsi sebagai gaya sentripetal, sehingga geraknya merupakan gerak melingkar beraturan. Masukkan rumusnya, di mana gaya sentripetal M dikali V kuadrat dibagi R. Dan kita masukkan FL sama dengan FSP. FL itu gaya Lorentz-nya dan FSP itu gaya sentripetalnya. Kita masukkan sehingga mendapatkan QVB sama dengan MV kuadrat dibagi R. Untuk jari-jari lintasan gerak partikel, kita peroleh MV dibagi QB. Nah, ini kita lihat gaya Lorentz mengubah partikel menjadi gerak melingkar. Yang kedua, kita masuk kepada gaya antar dua kawat sejajar berarus. Medan magnet dapat timbul di sekitar kawat berarus listrik. Kawat berarus yang diletakkan di daerah bermedan magnet akan timbul suatu gaya. Jika arah arus sama, kedua kawat akan tarik-menarik. Jika arus berlawanan, kedua kawat akan tolak-menolak. Kita bisa lihat di sini ada animasinya. Kita lihat ini adalah kawat yang memiliki arus yang sama. Arah arusnya sama. Ini kita pengandaikan saja. Arah arusnya sama, maka akan timbul gaya tarik-menarik ketika arusnya sama. Arahnya sama. Arahnya ke sana sama. Kita lihat lagi di sini, jika arusnya berlawanan,
maka kedua kawat ini akan tolak-menolak. Satunya ke kiri, ada satunya ke kanan. Saling berlawanan. Maka kita peroleh rumusnya, yaitu gaya sama dengan mu0 dikali IL. Maka untuk gaya Lorentz yang kita peroleh mu0 dikali I1. Anggap saja ini adalah 1, ini 2, ini 1, ini 2. Kawat 1, kawat 2. mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L panjangnya dibagi 2πa. Demikian video pembelajaran hari ini. Jika belum dipahami, silakan ulang, di-pause, ulang dan pause sampai dipahami dengan baik. Kita ketemu di video berikutnya.